Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak SMP Istiqomah Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan memberikan materi mengenai akhlakul karimah. Anak-anak yang solih dan solihah, era digital ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap generasi bangsa yang terlahir di era digital. Karena apa? Karena arus informasi yang susah dibendung, ditambah lagi dengan perkembangan media sosial yang begitu pesat, mulai dari Facebook sampai Twitter. Apalagi di era digital ini sangat sulit sekali ya, dari mulai balita sampai tua renta. Senangnya itu YouTuber terus dan hobinya TikTokan. Nah, alhamdulillah ingin gali. Semoga ananda semua tidak termasuk yang tersebut ya, karena harus kita ketahui semua hal tersebut menjadi tantangan yang begitu luar biasa bagi para orang tua dan para pengajar dalam mendidik dan membiasakan anak-anaknya supaya masa depan kelak menjadi anak-anak yang berkarakter dan yang berakhlakul karimah. Lalu apa sih itu akhlakul karimah? Nah, akhlakul karimah adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, budi pekerti yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, makanya dari itu, mari kita dalam kegiatan sehari-hari itu mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lalu ada pertanyaan, Bu, langkah apa saja sih yang harus kita lakukan supaya kita ini termasuk orang-orang yang berakhlakul mulia? Nah, ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama, kita hendaknya mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ayat-ayat atau dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang sesuai dengan akhlakul karimah. Nah, yang kedua, kita harus pintar memilih teman. Jadi kita harus pintar dalam bergaul. Memang boleh, Bu, memilih teman? Tentu saja boleh. Hal demikian ada di dalam kitab Ta'lim bahwasannya kita itu harus pintar memilih teman. Kita harus memilih teman yang tekun, yang warok dan hati-hati, dan yang tentunya yang baik hati. Kita harus menghindari teman-teman yang pemalas, pengangguran, suka membohong, apalagi seorang yang suka mengkritik. Nah, kita harus menghindari teman seperti itu ya. Sebagaimana tersyair di dalam sebuah syair yang begitu luar biasa yang berbunyi, janganlah kau tanyakan jati diri kepada seseorang, tapi lihatlah siapa temannya, karena sesungguhnya seseorang itu akan mengikuti perilaku temannya. Sebuah syair yang luar biasa. Poin yang ketiga, yaitu kita harus takut dengan ketika kita melakukan hal yang buruk atau sifat-sifat yang buruk, nanti akan menyebabkan sesuatu yang buruk juga ya. Jadi kita harus sudah terpikir di benak kita gitu, wah, ketika kita melakukan hal yang buruk maka Allah akan benci kepada kita, manusia pun akan benci kepada kita, termasuk alam semesta. Nah, dan yang keempat yaitu kita harus senantiasa terpikir di dalam benak kita itu tergambar gitu. Jadi akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Nah, sebagaimana di dalam sebuah hadis, inna mabustu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, itu kata Rasulullah, hadis riwayat Bukhari. Nah, ada juga di dalam sebuah dalil ayat Al-Quran yang berbunyi, Quran surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat akhlak yang mulia. Nah, poin yang kelima yaitu kita harus membiasakan akhlakul mulia itu, akhlakul karimah itu dari sejak kecil. Ibu teringat kisah di dalam kitab Akhlakul Banat di 1 bab 4 halaman 6. Di sana dijelaskan atau dikisahkan seorang anak yang bernama Fatimah. Fatimah ini seorang anak perempuan yang begitu cerdas luar biasa. Suatu hari Fatimah dan uminya bertamasya ke suatu kebun. Nah, ketika sampai di kebun tersebut, Fatimah sangat senang sekali karena melihat pohon bunga yang begitu
indah dan cantik. Nah, namun selang beberapa waktu, Fatimah baru menyadari ada satu pohon bunga yang tangkainya itu bengkok. Nah, dengan pintarnya Fatimah bertanyalah kepada uminya, "Wahai Umi, kenapa ya bunga ini bunganya bagus, tapi kok pohonnya bengkok? Sayang sekali ya Umi." Nah, uminya pun menjawab, "Wahai anakku, mengapa bunga ini bisa bengkok? Sesungguhnya si tukang kebun itu tidak merawat bunga tersebut dari kecil, sehingga ketika sudah besar pohonnya itu bengkok." Nah, begitu pula dengan akhlak seorang anak perempuan. Ketika tidak dididik, ketika tidak dibiasakan sejak kecil, maka ketika sudah besar akan susah untuk diingatkan atau dinasihati, ya. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, makanya dari itu kita harus membiasakan akhlak yang baik ini dari sejak kecil, ya. Karena kalau sudah besar itu bisa. Poin yang keenam yaitu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan akhlak yang mulia. Nah, doanya ini gampang sekali loh. Ini biasa teman-teman amalkan sehari-hari. Yaitu doa ketika bercermin. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus penciptaanku, maka perbaguskanlah akhlakku. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itulah teman-teman 6 langkah yang harus kita lakukan supaya kita menjadi seseorang yang mempunyai akhlakul karimah, yang berakhlakul karimah, ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang tersebut, ya. Karena dengan berakhlakul karimah tidak hanya Allah saja yang meridhoi kita, tapi manusia dan alam semesta pun akan ridho kepada kita. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.